Shalom saudaraku. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus pada saat pagi yang indah ini untuk memberikan dalam kehidupan kita. Kita boleh datang dengan satu tujuan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau meninggikan menyembah nama Tuhan karena Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan. Kita berdiri bersama-sama saudara. Kita berpujian yang sangat sederhana. Haleluya, Tuhan sekali kita dimuliakan di kita. Amin. Haleluya. Inilah Tuhan yang kita bersyukur buat penyertaanmu, buat penjagaanmu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini semua karena kemurahan yang Kau berikan bagi kami dengan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
segala raja. Kami tahu dan yakin karena Engkaulah kami boleh mengenal dan percaya kepadamu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Sebab itu Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh bisa memuji, memuliakan pada pagi hari ini, semua ini karena anugerah-Mu. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua ini karena Engkau. Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki-Mu. Kami yakin dan kami percaya sebentar kami membawa berkat yang besar daripada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah lawati kami pada pagi hari ini, Engkau juga melawati umat-umat-Mu di antara mereka yang berbaring karena sakit ya Tuhan. Kami tahu Engkau juga melawati rumah-rumah tangga mereka ya Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tetap nyata dan ada. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau kuduskan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu apa yang mereka kerjakan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Baik pelayanan pujian, singer, baik pelayanan musik kolektan ya Tuhan, khususnya buat hamba-Mu yang melayani kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai menjadi alat-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami juga tidak lupa berdoa buat perjamuan asa yang kudus ya Tuhan. Engkau selalu kuduskan kami. Setiap kami makan kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati pikiran kami semua. Ampuni setiap kekurangan kami, setiap kelemahan kami, sucikan kami, khususnya layakan kami, supaya kami sebentar membawa berkat yang besar, karena Engkau sudah menguduskan kami. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sapa kiri kananmu. Saya baik. Engkau baik karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selama seminggu kita katakan kalau kita bertemu di sini karena kemurahan Tuhan. Amin. Mungkin 2 minggu kita dilanda sakit. Mungkin 1 minggu kita boleh merasakan sakit, tetapi pada saat ini karena ada satu ujian, hatiku rindu Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan direknya ada kata menari, menari. Kalau engkau punya tangan menari Tuhan, kalau punya kaki, mari kita berlomba untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita punya mulut, mari agungkan nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita sebagai manusia, tetapi karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kembalikan semuanya guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Hatiku rindu Tuhan. Haleluya. Amin.
Kita boleh menari karena Yesus ada bersama dengan kita. Kita boleh menari karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita yakin segala masalahmu, segala sakitmu itu akan tanggal di tempat ini ketika kita memuji nama Tuhan, yakin dan percaya bahwa Yesus bekerja di dalam kehidupan engkau. Amin. Dalam nama Yesus, kemenangan, ada kuasa dalam darahnya. Haleluya.
menebus setiap dosa kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi dia menjadikan kuasa yang memulihkan. Kita yakin kita boleh menang, kita boleh sembuh, kita dikuatkan oleh kuasa dari Allah. Yesus teramat di bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Sanggup memulihkan, kuasa-Mu
Mari angkat tanganmu. Jangan percaya bahwa Yesus akan pulihkan. Percaya, yakin pada Yesus. Kuasa yang menunggu. Anda bilang Yesus menyembuh. Yakin saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan buat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat biru bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami beroleh kemenangan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami, yang akan menguatkan kami, menguatkan pribadi kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan bagi kami. Kami yakin Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada berkat yang Kau berikan bagi kami pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Persembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian berkata, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Persembahan dijalankan.
Yesus baik. Amin. Pertama-tama kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang kali ini mempercayakan saya melayani kita sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Kita sudah ada di minggu pertama bulan Maret. Kita bersyukur sampai hari ini Ebenezer, Tuhan terus menolong kita. Dan kita percaya Dia adalah Allah Immanuel yang terus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan melihat firman Tuhan Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau saudara sudah dapat ayat tersebut, kita semua bangkit berdiri. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara dapat mengikuti pembacaan dalam hati. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Ayat satu kisah yang tidak asing lagi bagi kita, tapi hari ini berkat yang indah tentu bagi setiap kita pribadi. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai renungan firman Tuhan hari ini, Yesus membuat hidup kita berharga, berarti. Coba bilang kiri kanan saudara, Yesus membuat hidup kita berharga. Dan kalau boleh saya tambahkan, Yesus membuat hidup kita lebih berharga, lebih berkualitas. Kalau kita punya HP masing-masing, ada di sana di-upgrade atau diperbaharui, ya, atau ditingkatkan. Katanya saudara-saudara dari 4G meningkat katanya ke apa itu? Ke 5G. Artinya ada potensi yang lebih besar. Dan ternyata saudara-saudara, Yesus dalam pekerjaannya bagi setiap jiwa pribadi, Yesus mau supaya hidup kita berkualitas
dan mengalami peningkatan yang lebih baik lagi. Yesus tidak mau hidup kita, hidup saudara dan saya begitu-begitu saja. Ya, hidup ya seperti yang penting hidup, yang penting ya. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus ingin supaya kita lebih baik dari hari kemarin. Yesus membuat hidup kita ingin supaya kita dalam pelayanan kita, dalam kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, misalkan di dalam gereja, Tuhan mau kita meningkat. Dalam pelayanan musik misalkan, Tuhan mau kita lebih baik lagi. Mungkin lagunya sama, pemainnya sama, gitar alatnya sama, tapi ada satu perasaan yang kayaknya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin, saudara-saudara. Kita di satu tempat yang sama, di gedung yang sama, bahkan mungkin pemberita firman Tuhan mungkin ya kurang lebih sama. Tapi hari ini beda, karena apa? Yesus memang ingin supaya kita memiliki pengalaman yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik lagi. Haleluya, saudara-saudara. Dan bagaimana saudara-saudara itu terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Beberapa hal penting setelah saya melihat dan coba mempelajari firman Tuhan yang luar biasa ini. Yang pertama, supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup saudara lebih meningkat, hidup kita lebih berkualitas, hidup kita kemarin hari ini sudah jadi berkat, supaya tetap menjadi berkat lebih lagi. Yang pertama, saudara-saudara, ada satu kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Coba bilang kiri kanan saudara, kita dengar firman Tuhan. Karena ini langkah awal dan ini sangat menentukan. Tidak akan terjadi hal berikut kalau kita tidak dengarkan firman Tuhan. Dalam Ulangan 28 didahului dengan kata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Baru ada rentetan berkat yang luar biasa, dan itu membuat hati kita tertarik. Kita ingin diberkati, kita ingin maju, kita ingin lebih lagi, kita ingin lebih dalam lagi. Tapi saudara-saudara, jangan lupa yang pertama, ada satu kerinduan. Untuk apa? Dengarkan firman Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara, firman yang sama disampaikan ribuan tahun yang lalu datang kepada kita ketika Yesus mengajar banyak orang. Kenapa itu terjadi? Karena apa? Sedang orang banyak mengerumuni Yesus, hendak mendengarkan suara Tuhan, suara Allah. Kita butuh firman Tuhan hari ini. Amin, saudara-saudara. Mungkin kita berpikir kayaknya firman Tuhan kita bisa baca masing-masing di rumah kita. Saudara, mungkin kita menghadapi persoalan yang sama, tapi saya pastikan itu beda, karena persoalannya sama, tapi suasananya beda. Tanggalnya beda, harinya beda, tahunnya apalagi. Jadi itu sebabnya setiap hari kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Bukankah setiap kali kita datang di rumah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan? Satu hal yang menarik, satu yang kita nantikan, kita duduk sejenak, kita menantikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, sampaikanlah ya Tuhan. Mungkin itu teguran, mungkin itu nasihat, mungkin itu sesuatu yang menempel, tidak ada masalah. Karena apa, saudara-saudara? Setiap firman itu baik bagi kita. Amin, saudara-saudara. Mungkin jauh dari pemahaman, pengertian kita apa yang maksud firman Tuhan hari ini. Tapi ketika hati kita rindu pada firman Tuhan, satu kali pada waktu kita di rumah, di tempat yang berbeda, di suasana yang berbeda, kita ingat ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ini loh firman yang kau dengar beberapa tahun yang lalu. Ini firman yang kau dengar beberapa bulan yang lalu.
Pada waktu kita duduk di rumah Tuhan, kita kayaknya mungkin gak ngerti, kita tidak sama seperti orang lain. Tapi Roh Kudus yang sama, Roh yang menuntun kita masing-masing. Supaya apa? Karena apa? Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan membentuk hidup saudara. Dia akan mendandani hidup kita. Dia akan membaharui kita. Dia akan memperbaiki hidup kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup kita lebih menjadi berkat, pertama saudara-saudara, ada kerinduan. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada orang bilang firman Tuhan yang bagaimana dulu? Kalau sudah begitu udah masalah repot sudah. Kalau cocok dengan kita, jangan sampai Alkitab saudara lebih tipis dari Alkitab saya. Amin. Setiap nggak cocok dengan hati dan pikiran kita, kita robek. Jadi semua yang setuju dengan hati dan pikiran kita lah yang harus turut firman Tuhan. Amin. Bukan firman Tuhan disesuaikan dengan hati kita. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang membuat hidup kita lebih baik, lebih berarti, lebih berharga? Yang kedua, ada ketaatan. Coba bilang sama-sama dengan saya, ketaatan. 1, 2, 3, ketaatan. Taat tanpa syarat. Taat tanpa pertimbangan. Sebab taat dengan syarat, taat dengan pertimbangan, itu sesungguhnya bukan ketaatan. Ketaatan yang dimaksud adalah tunduknya hidup kita atau tunduknya keberadaan hidup kita pada satu pribadi, Yesus Kristus. Tidak ada tawar-menawar. Apa kata firman Tuhan, lakukan saja. Tidak ada kesempatan bagi pertimbangan di otak kita, ini untung apa tidak. Karena ketaatan yang Tuhan mau bukan ketaatan yang diberi kesempatan bagi kita peluang untuk apa? Hidup untung rugi. Karena Tuhan tidak mengajak kita berbisnis. Bukan soal untung rugi. Tapi ketaatan yang Tuhan mau, yang harus dilakukan orang percaya, ketaatan yang tidak ada pertimbangan. Ada satu suku ketika Deborah di bawah pimpinan Panglima Barak ingin berperang melawan musuh mereka. Semua suku sudah terjun dalam medan pertempuran. Hari-hari ini kita diingatkan dengan peperangan yang luar biasa. Tapi ada satu kali ketika suku-suku Israel berperang di bawah pimpinan Nabi Deborah. Mereka terjun berperang. Yang lain sudah berdarah-darah. Yang lain sudah korban nyawa. Yang lain sudah mengganti alat bertani diganti dengan alat senjata perang. Tapi ada beberapa suku yang karena pertimbangan. Suku Ruben. Pertimbangannya apa? Apa mungkin kita bisa menang melawan musuh ini? 1 tombak aja tidak didapati dari 10.000 tentara Israel. Bagaimana kita bisa menang? Saudara, ketaatan pada firman Tuhan tidak berdasarkan pertimbangan pikiran kita. Amin, saudara-saudara. Taat saja. Jadilah jemaat yang taat pada firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tuhan bilang apa? Lakukan itu. Bagaimana ya? Kok bisa enggak? Saudara-saudara, jangan lupa ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan itu. Asal apa? Kita taat. 38 tahun orang Lut. Ketika Tuhan bilang, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. 38 tahun dia coba dengan berbagai macam cara. Gak bisa. Gak terjadi mujizat. Tapi ketika Yesus sang firman yang telah menjadi daging, menjadi manusia, dia berkata, angkat tilangmu, berdiri, angkat tilangmu dan berjalanlah. Apa yang dikerjakan? Apa dia ingat? Apa yang dia ingat?
Sebelumnya dia mencoba, sudah lama aku mencoba, sementara aku merangkak, orang sudah mendahului aku. Dia sudah sampaikan keluh kesahnya berpuluh tahun lamanya mencoba. Orang lain mendahului aku. Aku lihat orang sukses, orang diberkati, orang melihat kesembuhan, mengalami kesembuhan, tapi aku nggak sembuh. Yesus berkata dalam Sang Firman berkata, firman yang telah menjadi daging, Yesus Kristus. Dia berkata, berdiri, angkatlah tilam dan berjalanlah. Kenapa dia bisa lakukan itu? Sesuatu yang sudah dia coba selama ini. Ada ketaatan. Pokoknya apa kata firman Tuhan, lakukan. Amin. Amin, saudara-saudara. Dikatakan saudara-saudara, ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Semalam-malaman Petrus dan teman-temannya sudah melakukan, dan Petrus berkata, sepanjang malam kami bekerja keras, bukan bekerja santai. Tapi mereka serius sesuai dengan keahlian mereka. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan. Haleluya, saudara-saudara. Tapi karena Yesus, karena Tuhan yang menyuruh, aku akan kerjakan. Tidak ada pertimbangan, ini kan Yesus ini kan anak tukang kayu. Apa hubungannya? Tahu apa dia soal laut? Tahu apa dia soal danau? Tapi ketika dia berkata, karena Engkau yang menyuruhnya, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saudara, jangan betah atau jangan jangan merasa nyaman di tempat yang dangkal. Saudara, laut Genesaret, laut Tiberias itu kurang lebih panjangnya sekitar 21 sampai 23 km panjang. Lebarnya bisa 11 sampai 13. Rata-rata dalam laut atau danau Galilea itu 24-25 meter. Tapi ada satu tempat yang paling dalam itu bisa sampai 400. Saya punya pengalaman tentang sungai. Ya kurang lebih saya bayangannya saudara-saudara, sungai dengan danau, apa titik persamaannya, sama-sama banyak air, saudara-saudara. Di kampung kami di Sungai Barumun, Sumatera Utara, kalau pasang bosa, kalau pasang besar saya bilang nggak cocok dengan istilah di sana. Pasang bosa, bosar itu besar. Itu biasanya banjir. Jadi kalau soal banjir selutut sepinggang itu bukan banjir bagi kami, memang naik pasang gitu ya. Jadi kalau pasang besar, pasang besar, ada satu peristiwa yang selalu jadi tontonan kami di tepi Sungai Barumun yang berdekatan dengan muara sungai itu di daerah Labuan Bilik. Nah, bagi saudara mungkin yang tahu Labuan Batu udah bisa bayang. Ada namanya tsunami. Ya, setelah sekarang tsunami. Kalau kami bilang bona. Ya, bona itu satu ombak ketika air pasang laut tiba-tiba meninggi, maka gulungan ombak itu saudara-saudara jadi ombak besar ke sungai. Jadi itu bisa sampai 3, 4, 5 meter tingginya. Jadi orang harus teriak bona. Setiap orang yang di pinggir sungai, di tangkahan, lagi nyuci piring, lagi nyuci kain, mereka harus buru-buru naik ke darat. Karena apa? Bona itu, tsunami itu memporak-porandakan semua yang di pinggir.
Jadi kalau saudara betah di pinggir, hati-hati saudara. Saudara akan diporak-porandakan oleh bona. Jadi orang harus teriak, bona. Ada dua cara untuk meluputkan diri dari bona itu. Karena angin, ombak itu bisa 3, 4, 5 meter. Menggulung apapun yang di pinggir, hancur. Yang satu harus naik lari ke darat. Lalu di darat kita nonton begitu ombak itu memporak-porandakan. Tempat yang paling aman yang kedua harus ke tengah. Jadi kalau sampan dan kapal motor kan nggak mungkin digotong ke darat, saudara-saudara ya. Kalau piring dan kain bisa saudara-saudara langsung dibawa. Tapi kalau sampan, perahu-perahu kecil dan kapal-kapal kecil itu harus dilepaskan dari tambatan kapal perahu, lalu harus dibawa ke tengah. Harus dibawa ke tengah. Amanlah itu. Kalau tidak, terlambat sedikit, hancur total itu kapal, sampan-sampan, perahu-perahu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, untuk aman, kami terbiasa pergi ke tempat yang lebih dalam. Dan ketika Yesus ingin memberkati, ingin membuat Petrus dan teman-temannya memiliki pengalaman yang luar biasa setelah mereka gagal sepanjang malam dengan hasil usaha kerja keras mereka. Yesus berkata, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Kalau di pinggir-pinggir, saya belum pernah ke Danau Galilea, tapi saya coba menggambarkan kepada saudara. Kampung kami di tepi Sungai Barumun tadi. Kalau musim pasang bosar, saudara, maka airnya keruh seperti susu. Itu tanda bagi kami udang-udang kecil banyak. Dan di mana cari udang kecil itu? Jadi gampang saudara-saudara, kita jalan sepanjang pinggir sungai. Tidak ada pasir di pinggir sungai kami, semua lumpur. Jadi jalan sepanjang. Jadi naik darat, mutar lagi, saudara-saudara. Kita cari bekas kaki kita yang kita sudah jalan. Ya. Pokoknya bukan hanya kaki kita, kaki orang siapapun, pokoknya berlomba-lomba kita tangkap. Banyak udang di situ, udang-udang kecil. Jadi sejauh kita jalan, saudara-saudara, di pinggir-pinggir, kadang-kadang tidak jarang kita lihat di tepi-tepi, lihat kumisnya. Ada lagi pakai tempurung. Nah, saya jadi bagi pengalaman ini. Ada pakai tempurung namanya margubak. Margubak itu dua belahan tempurung yang sudah diparut, dibur-bur, saudara-saudara ya. Disatukan, lalu ditarik pakai tali, lalu dibenamkan 1 menit, diangkat, udang-udang ada di dalam lagi makan, terperangkap. Tapi itu di pinggir, saudara-saudara. Kalau mau dapat ikan pauk, saya kan belum pernah ke Danau Galilea. Kalau mau dapat ikan pauk, maka ambil alat pancing, lalu lempar ke tengah. Maka kita dapat ikan baung, ikan yang besar-besar, ikan yang enak. Tapi kalau di pinggir-pinggir, nah Yesus mau supaya hidup saudara lebih meningkat, amin, amin, saudara lebih meningkat, lebih maju lagi. Maka Yesus berkata, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Tapi memang saudara-saudara, di tempat yang lebih dalam, saya pernah sampaikan kepada saudara, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Biasa kalau air dalam itu tenang. Jadi yang kedua, saudara-saudara, Petrus taat. Karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, maka aku tebarkan juga. Kenapa saudara-saudara? Yang ketiga, kegagalan bukan akhir tapi awal
mengalami mujizat, entah apalah namanya. Mungkin saudara ada di tempat ini yang merasa gagal buka usaha, gagal dalam bekerja. Saya membayangkan saudara-saudara ketika Yesus mengajar ratusan orang, tapi kok tiba-tiba mata Yesus tertuju pada satu pribadi yang gagal, namanya Petrus. Mungkin kita yang hadir di ruangan ini ada yang merasa aku gak bisa, aku gak mampu mengajar anak-anak. Ada orang tua yang merasa gagal mengatur anak-anaknya. Maka Tuhan tertuju kepada saudara yang merasa gagal. Atau ada dari antara kita yang merasa gagal dalam usaha. Maka Tuhan hari ini tertuju kepada saudara yang mungkin saudara gagal. Ada yang merasa tidak sukses dalam hal apa saja, tapi mata Tuhan tertuju kepada Petrus yang gagal itu. Karena apa? Tuhan ingin, Yesus ingin Petrus dalam kegagalannya mengalami peningkatan hidup, mengalami pengalaman berharga bersama dengan Yesus, mengalami mujizat yang bukan didapat dengan keahlian dan kerja keras, tapi karena apa? Karena mujizat yang dilakukan oleh Yesus bagi Petrus. Tuhan pun mau Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua mengalami pengalaman yang luar biasa, yang ketika kita bersaksi bukan karena kuat dan gagah kita. Kita ada bukan karena kita hebat menjaga diri, tapi karena Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Karena Yesus. Kemudian saudara-saudara, dikatakan di ayat selanjutnya kalau kita perhatikan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Jadi semalam-malaman nangkap ikan gak ada hasil apa-apa. Tapi ketika taat pada Yesus, hasilnya luar biasa. Mujizat terjadi belum sampai pulang ke rumah sudah terjadi mujizat. Mungkin kegagalan seperti ini hal yang biasa bagi Petrus ya. Walaupun pendapat banyak orang ini kegagalan yang tidak biasa. Tapi pulang tidak ada hasil ya, itu hal yang biasa. Apalagi di hari-hari ini banyak orang pergi keluar, takut pulang ke rumah, minta kopi sama istri, gak dikasih karena apa? Gak bawa epeng misalkan ya. Ada yang begitu. Kenapa gak pulang? Aduh, gak enak pulang ke rumah. Nanti minta kopi dari istri, gak enak. Mana uang? Tapi di sini tidak ada, amin, saudara-saudara ya. Belum pulang, saudara-saudara, belum bercerita kegagalan, ketidaksuksesan pada keluarganya. Tuhan tahu Petrus membutuhkan berkat. Dan terjadi mujizat luar biasa sampai hampir robek. Sampai hampir koyak. Lalu yang berikutnya saudara-saudaraku yang kekasih, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Tidak terbayangkan sebelumnya pulang dengan tangan kosong, tapi sekarang pulang dengan berkat yang luar biasa. Dan hampir tidak mampu kapal mereka. Yang keempat, saudara-saudara, harus ada kerja sama. Coba bilang kiri kanan saudara, kerja sama. Kerja sama, ya. Kalau di rumah kerja sama nggak suami istri ya? Kerja sama. Saya sering bertamu ke tempat teman hamba Tuhan ya. Saya karena teman tentu hamba Tuhan.
Lagi di mana Bapak? Lagi di dapur. Ngapain? Nyuci gitu. Jadi pas kita datang di dapur, Pak, ngapain? Ya, saya sayang istri Pak. Cuman untung saya lihat istri lagi masakan gitu. Coba lagi main handphone istrinya ya. Tapi di sini tidak ada ya. Coba ada inang muda saya, suami inang muda saya jadi ngomongin. Saya tidak pakai orang saya. Bersiul. Kalau ibu-ibu suka bersiul. Lagi goyang-goyang kaki, tapi suaminya, tapi bapak muda saya lagi kerja belah kayu, masak. Tapi di sini tidak ada. Amin, saudara-saudara. Harus kerja sama. Amin. Amin, saudara-saudara. Saya, karena istri saya tidak ada, saya tipe terus terang, saudara-saudara. Kalau saya disuruh, saya makin gak mau, saudara-saudara. Karena saya takut kebablasan. Nanti kalau satu kali disuruh, suruh lagi kan gitu, saudara-saudara. Tapi sebagai suami, sebagai hamba Tuhan tentu harus memberi teladan. Jadi kalau ada saat memang dia butuh dibantu, ya kita bantu ya. Tapi hati-hati juga, saudara-saudara ya. Kerjasama itu artinya ada. Kalau sama kerja lain, saudara-saudara ya. Sama-sama kerja, yang satu di BTA, yang satu di BTB ya. Tapi kerjasama, kalau sama kerja itu beda. Kalau kerjasama itu berarti ada satu misi, ada satu kepentingan bersama di dalam rumah tangga. Jadi di rumah masing-masing harus ada kerjasama. Mungkin satu kali istri bilang, Pak, tolong angkat ke atas, Bapak kan kuat, ya kan? Harus puji-puji dikit suami, kamu kan kuat, Bapak kan berotot, angkat dong. Suami juga harus begitu, harus puji istri ya. Kalau pintar, puji istrinya sudah pintar, gampang. Berubah air putih jadi kopi susu gampang, puji aja istri. Tiba-tiba istri sudah bawa air putih karena suami-suami puji istrinya, memang kamu manis sekali sayang. Sebentar ya Pak, pergi ke pelanggan ganti jadi kopi susu. Harus ada kerjasama. Amin. Bapak Ibu Saudara, di gereja juga harus ada kerjasama dalam latihan. Tidak ada istilah semau gue. Karena apa? Ada tujuan kepentingan bersama dalam pelayanan. Untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini juga harus ada kerjasama. Tadi saya lihat, tante itu tangga sudah jadi berubah ya. Dulu agak bengkok sedikit, sekarang sudah berubah. Itu terjadi karena ada kerjasama. Amin. Saya percaya pekerjaan Tuhan akan menjadi semakin besar, semakin memberkati banyak orang kalau jemaat Tuhan kerjasama. Amin. Kerjasama, bergotong royong, bahu membahu. Untuk apa? Karena apa? Toh kita tidak kehilangan berkat. Udah diisi 2 perahu, tetap hampir tenggelam. Karena apa? Yesus memberkati keluarga, memberkati jemaat yang mau kerjasama. Aku akan perintahkan berkat ya, di mana ada kerjasama. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kualitas hidup kita semakin baik. Karena itu keinginan Tuhan. Ayat yang ke 9, 10 dan 11. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Takjub melihat mujizat yang luar biasa. Dan ini biasanya harus disaksikan. Jadi kalau saudara punya pengalaman dengan Tuhan, saudara bisa saksikan, supaya orang juga diberkati dengan kesaksian. Satu perasaan takjub luar biasa. Demikian juga Yakobus dan Yohanes
anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi kualitas hidupnya, guna hidupnya ditingkatkan. Tapi yang terakhir, saudara-saudara, ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini yang terakhir, perlu pengorbanan. Coba bilang kiri kanan saudara, perlu pengorbanan. Korban itu sakit apa tidak, saudara? Kalau korban tidak sakit katanya, jangan-jangan itu bukan korban, itu sumbangan, itu bantuan, itu tatang. Tapi kalau korban itu harus sakit. Korban untuk apa? Pekerjaan Tuhan membutuhkan dukungan saudara. Misalkan kalau hitung-hitung gak mampu, tapi saudara harus berkorban. Amin. Saudara harus kurangi jatah untuk hal-hal tertentu karena pekerjaan Tuhan, dan itu sakit. Itulah yang disebut korban. Tuhan tidak memanggil kita, saudara-saudara, dari kegagalan kita. Tapi justru ketika Petrus mengalami mujizat yang luar biasa, dari gagal sekarang dia berhasil. Justru ketika dia melihat mujizat keberhasilan itu, Tuhan memanggil dia. Jadi seandainya Petrus tidak mengalami mujizat itu dan Yesus panggil dia menjadi penjala manusia, begitu mudahnya Petrus, ya udah, nggak apa-apa, toh gagal juga. Daftar sekolah Alkitab karena apa? Sudah tidak diterima lagi. Lowongan pekerjaan, usia udah ketuaan, udah nggak bisa lagi daftar sekolah Alkitab. Ada kan begitu, saudara-saudara? Pengalaman kamu kan? Udah nggak bisa lagi. Tinggi badan udah nggak cocok lamar jadi TNI Polri, ya, terlalu pendek misalkan, atau terlalu gemuk, atau justru Tuhan memanggil Petrus ketika dia mengalami mujizat. Dan dia berkata, saudara-saudara, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Luar biasa. Segala sesuatu. Alkitab bilang, saudara-saudara, Petrus ini meninggalkan kesibukannya, keseharian, keahliannya. Untuk apa? Tadi doa wajib, lagu wajib di gereja kami mungkin sama dengan yang wajib di sini. Melayani lebih sungguh. Lagu wajib di gereja kami sebelum masuk ibadah, melayani lebih sungguh. Saudara dipanggil Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, dan dengan itu saudara dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Berkorban supaya hidup saudara dan saya lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi. Ada hal yang memang kita korbankan dari hidup kita. Waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, kantong kita, semua. Karena kita berkata pada Tuhan, semua juga daripada Tuhan. Saudara dan saya sehat, menikmati berkat Tuhan, itu semua dari Tuhan. Kita korbankan semua Tuhan hanya untuk Engkau saja, untuk kemuliaan Tuhan saja. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Beberapa ayat firman Tuhan saya akan sampaikan kepada kita. Dalam Filipi pasal 2, saudara, kita semua menaruh perhatian terus pada hadirat Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-4 sampai
ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan rela mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus menebus saudara. Amin. Perdebatan teologi, baca sejarah gereja, kok bisa Tuhan mati? Tuhan tidak mati. Amin. Tuhan kita hidup. Firman yang telah menjadi daging, menjadi manusia, kemanusiaannya lah yang mati untuk menebus saudara dan saya. Lalu kok harus mati? Banyak orang sampai sekarang, Dia kan Maha Kuasa, kenapa harus mati? Yesus pun di Taman Getsemani Dia bilang dalam doanya, Bapa, kalau ada cara lain, lalukan cawan penderitaan ini. Kalau ada cara lain, ternyata untuk menebus saudara dan saya tidak ada cara lain. Yesus harus mati. Lalu mulai dipertanyakan, kematian itu betul-betul mati atau orang lain yang disalibkan di salib itu? Saya belajar firman Tuhan, kalau Dia tidak betul-betul mati berarti palsu, tidak bisa disebut tebusan. Saudara kalau punya gadean di Pegadaian, mas seharga 1 juta misalkan, saudara harus tebus dengan 1 juta, dan yang 1 juta itu harus uang asli, harus asli. Kalau palsu, saudara akan ditangkap, dihukum. Yang menuntut keadilan dalam kesucian, kekudusan Allah adalah Allah sendiri. Jadi Yesus harus betul-betul mati, bukan pura-pura mati, saudara. Bukan pura-pura mati. Karena apa? Dalam kekudusan Allah tidak ada pura-pura, asli. Jadi upah dosa adalah mau saudara dan saya adalah harus mati dalam kematian kekal. Untuk menebus kematian harus ditebus dengan kematian. Untuk menebus luka harus ditebus dengan luka. Bilur-bilur itu bicara tentang luka. Untuk menebus penghinaan, kehinaan yang harusnya ditanggung oleh manusia, dia harus betul-betul terhina, dan itu asli, bukan palsu. Untuk membayar hutang dosa kita, Yesus turun dari surga. Alkitab berkata Dia mengosongkan dirinya. Untuk apa? Supaya Dia betul-betul sempurna menebus saudara dan saya. Jadi kenapa Dia harus mati? Karena upah dosa adalah maut, dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Pasti mati masuk neraka. Untuk itulah Yesus harus mati. Dan Dia betul-betul mati. Semua penderitaan, kesukaran, kehinaan, penderitaan yang mestinya ditanggungkan di manusia,
ditanggung oleh Yesus Kristus di Kalvari. Setiap jadi tugas kita adalah percaya pada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima Dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Betapa besar kasih Allah. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu padaku sehingga Kau berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa. Yesus sudah menyelamatkan kami. Yesus sudah mati bagi kami, menebus, menyelamatkan kami. Layakkan kami semua tebusan darah. Layakkan kami semua menikmati berkat yang indah hari ini. Sucikan dan kuduskan kami. Dan hamba berdoa bagi setiap pelayan-pelayan-Mu yang bertugas hari ini. Terima kasih Engkau mempercayakan kami untuk tugas yang mulia hari ini. Hamba berdoa urapi mereka dengan urapan yang khusus. Roh Kudus menyertai langkah-langkah pelayan-pelayan-Mu yang membawa roti dan anggur, dibagi-bagikan di semua jemaat-Mu yang hadir hari ini.
urapi mereka Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah roti dan anggur yang ada di hadapan, lambang dari tubuh dan darah Kristus, tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami, darah yang tercurah bagi kami, sebentar dibagi-bagikan bagi seluruh jemaat menjadi berkat. Kami percaya oleh darah Yesus Kristus, mujizat-Mu terjadi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami akan melakukan tugas pekerjaan Tuhan yang mulia hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu padaku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Besar kasih-Mu, terima kasih, Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Untuk ku sembah.
Kita pegang roti dengan tangan kanan, kemudian angkatlah lebih tinggi dari kepala sebagai penghormatan kita untuk Dia yang mati bagi kita. Terima kasih. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita sama-sama makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau mati bagi kami. Kau mati bagi kami supaya kami hidup. Terima kasih. Setelah makan, pegang cawan dengan tangan kanan, kemudian angkatlah lebih tinggi dari kepala sebagai penghormatan kita untuk darah Yesus Kristus, darah yang menyembuhkan, darah yang menguduskan, darah yang menembus hidup. Sebelum kita minum, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita sama-sama minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami menikmati hidup kekal di dalam-Mu, karena Engkau yang sudah menebuskan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang datang dengan kelemahan pulang dengan kekuatan Allah. Jika ada umat-Mu yang sakit, bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan, yang susah mujizat-Mu nyatakan bagi setiap umat-Mu, karena Engkau mau kami semakin indah, semakin baik, semakin sungguh, semakin dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah melakukan tugas pekerjaan Tuhan yang mulai mulia hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Saya silakan kepada Ibu. Kita menjalankan persembahan kita di tengah pujian. Jangan orang benar seperti terang mulia. Seperti
dan juga terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Salomo Rumapea yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan pada saat sesi pertama ini. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, dan di akhir pujian nanti Bapak Pendeta Salomo sakit. Dari tempat ini kami minta dengan iman, darah Yesus yang berkuasa. Doa kami bersama, sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong upaya yang dikerjakan oleh para medis dokter menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Inilah hidup kami, inilah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada sebentar kami akan akhiri. Terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Setiap korban yang kami letakkan di kaki Tuhan, umat-umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, ucapan syukur, Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman Allah. Tuhan tolong pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini biar terus diberkati, banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang bertugas dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Jerih lelah kami tidak sia-sia, upah kami besar di sorga, karena kami melayani Raja di atas segala raja. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Gembala. Tuhan tolong Engkau beri kesehatan yang prima bagi hamba-Mu dalam membawa, menuntun, membimbing umat-umat-Mu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berkati keluarga, anak, mantu, cucu, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian umat-umat-Mu buat berhasil dan beruntung sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, berkatilah pemerintahan kami, berkati. Amat terlebih secara khusus kami berdoa untuk kesehatan negeri kami Indonesia. Biarlah kesehatan terjadi di bangsa kami Indonesia. Pulihkan kesehatan negeri kami dan pulihkan ekonomi bangsa kami Indonesia. Karena kami ada di tempat ini, karena kami ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati gereja-gereja baik di seluruh Indonesia sampai secara khusus di sekitar kami, kota dan kabupaten Bekasi. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah ibadah kami, sebentar umat-Mu akan kembali pulang ke rumah masing-masing, hantar tibakan dengan selamat, dengan sukacita, membawa berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, penebusan pengorbanan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan pertolongan, bimbingan urapan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan jemaat sekalian, jemaat GPDI Gria 50 Metlan Tambun Cibitung. Maju terus dalam Tuhan, rindu pada firman Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, karena firman Tuhan mengandung janji berkat, dan taat pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan, kita taat dan setia, dan biarlah jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang menjadi berkat. Di antara jemaat ada kerjasama yang baik untuk menopang pekerjaan Tuhan ini, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, dan biar jemaat GPD Gria 50 Metlan Tambun Cibitung, jemaat yang berkorban, jemaat yang mau memberi sesuatu yang terbaik dalam hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita percaya kita akan tuai jiwa-jiwa, dan bagi Kristus guna hormat kemuliaan bagi namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.